Pemirsa, penyidik KPK kembali memanggil dan juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Rabu siang. Yakut tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.15 WIB dengan pengawalan ketat petugas rutan. Saat dikonfirmasi wartawan, Yakut menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya mengatakan, pemeriksaan tersangka ini sebagai langkah cepat penyidik untuk segera melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Budi menambahkan bahwa pemeriksaan tersangka Yakut dibutuhkan guna mendalami dugaan adanya pihak-pihak lain yang memiliki peran sentral dalam kasus ini, yang kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Pengawas KPK terkait pimpinan KPK. Mereka dilaporkan karena diduga diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan penahanan rumah terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengalihan penahanan rumah terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memicu gelombang kritik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mengungkap, sejak KPK berdiri pada 2003, baru kali ini terjadi pengalihan tahanan atas permintaan keluarga. MAKI pun melaporkan pimpinan KPK, juru bicara KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK ke Dewas KPK. KPK otomatis karena mengambil dan menyuruh tanpa kolektif kolegial. Salah satunya itu, dan yang lain-lain tadi. Terus kedua, jubir KPK karena menyatakan sehat dan membolehkan keluarga yang lain mengajukan permohonan. Terus Pak Asep Guntur ya termasuk yang salah satunya yang karena tidak melakukan tes, memerintahkan tes kesehatan saat pengeluaran. Buru-buru, baru tes kesehatan menjelang masuk sini. Jadi 3 pimpinan KPK secara keseluruhan, misalnya yang tidak tanda tangan, diduga tidak ada yang tanda tangan, itu ikut salah juga membiarkan terjadi gitu. Harusnya kan saling mengkoreksi. Kedua ya Pak Budi Prasetyo, meskipun ya saya kasihan juga beliau, tapi ya apapun harus saya laporkan gitu. Sementara alasan utama yang dikemukakan KPK terkait pengalihan penahanan ini adalah kondisi kesehatan, karena Yakut disebut mengidap GERD akut dan asma. Selain itu KPK mengklaim jika alih status tahanan ini bagian dari strategi penyidikan. Bersangkutan itu mengidap GERD akut ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan-keperluan lain, dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Sejumlah kalangan menilai penyakit seperti GERD merupakan kondisi medis yang umum. Bahkan tersangka korupsi lain dengan kondisi kesehatan serupa tetap menjalani penahanan di rutan. Hal ini pun justru memunculkan dugaan adanya perbedaan perlakuan atau standar ganda dalam penegakan hukum di tubuh KPK itu sendiri. Beberapa hari geger kebijakan pengalihan penahanan, tersangka kasus korupsi kuota haji Yakut Khalil Qomas dikembalikan ke rutan KPK usai berada di luar rumah tahanan selama 5 hari. Tersangka kasus kuota haji ini mengatakan dirinya merasa bersyukur bisa sungkem kepada ibunya dan menjadi berkah yang luar biasa. Bisa sungkem ibunda saya. Ya, alhamdulillah saya bisa sungkem kepada ibunda saya, itu berkah yang luar biasa. Terlepas dari sudah dikembalikannya Yakut ke jeruji KPK, namun langkah KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah menjadi ujian baru bagi kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Keputusan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah harapan besar terhadap penegakan hukum yang adil dan setara, kasus ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas dan konsistensi adalah kunci utama menjaga legitimasi lembaga. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyatakan bahwa KPK memiliki tim medis untuk menangani para tahanan yang sedang sakit. Yudi mengatakan bahwa jika KPK sepertinya panik karena ketahuan memberikan kebijakan pengalihan penahanan terhadap Yakut. Sebenarnya para tahanan KPK itu baik melalui penasihat hukum maupun melalui keluarganya sering ya meminta membuat surat permohonan kepada pimpinan KPK untuk ya ditangguhkan, dialihkan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya ditolak seperti itu. Nah, inilah yang menarik. Mengapa kemudian ini diterima? Apa alasan yang mendasar? Kalau tadi dikatakan bahwa oke lah, sakit dan sehat ya berbeda. Tapi kalau kita bicara tentang sakitnya itu kan GERD dan sebagainya hari ini saja tadi diperiksa gitu kan dan sehat-sehat saja. Mbak, kalau ada tahanan sakit, yang pertama yang dilakukan tentu kan ada dokter KPK, diberikan dulu obat. Kalau tidak bisa masih sakit segera dibawa ke rumah sakit, tapi tentu dasarnya rekomendasi dari dokter KPK. Nah, kalau di rumah sakit ternyata dia harus dirawat ya, maka kemudian dilakukan pembantaran di rumah sakit, bukan malah ke rumah. Apalagi kita tahu juga terjadi perbedaan kalau Gus Yakut menyatakan sungkem gitu kan. Jadi bagi saya akhirnya ya ini sulit bagi KPK untuk mencuci piring gitu kan. Mereka apa yang istilah stand mereka ketika mereka memulakan tadi pakem di KPK adalah ketika ada seorang tahanan tempatnya adalah di rutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.